habis video call Kak Fajria, pemenang program makeover gratis kita. Dan orangnya happy banget, excited banget ya. Tadi kita habis telepon, terus nanti kita bakal janjian buat langsung samperin aja ke rumahnya. Nanti teman-teman langsung ikutin ya gimana proses perjalanan ke rumahnya dan kayak gimana nanti reaksi dan responnya dia. Oke, itu aja. Ini bakal seru banget karena ini program makeover gratis dan berbagi pertama di gua dan tim. Oke, doain proyeknya lancar ya supaya gua bisa terus berbagi dan mengadakan program ini terus-terusan. Oke, langsung aja kita samperin ke rumahnya. Let's go. Oke, kita bakal langsung aja berangkat. Semoga proyeknya lancar ya. Ya, ini teman-teman tim juga masuk ke mobil. Ayo, let's go. Oh yang ini. Assalamualaikum. Arofi. Masuk. Ini masuk. Masuk ya. Bu. Nggak punya pintu, saya ini dah. Halo. Nanti hujannya bocor. Oh iya. Sambil izin diukur-ukur ya, Bu. Boleh. Oke teman-teman, gue mau review kondisi awal kamar ini. Ya ini kamar pasangan suami istri ya. Buat 2 orang pastinya, belum punya baby. Terus ukurannya sih relatif kecil, tapi memang masih cukup untuk istirahat ya. Untuk kebutuhan istirahat masih cukup. Ini pintu langsung keluar. Ya, kondisinya memang nggak terlalu oke. Mungkin ini mau nggak mau ini harus kita ganti. Terus ini bagian ke ruangan lain juga ditutup gorden aja ya. Terus ini dulu ya, ini di bagian sini ini kayak nggak tahu, ini kayak meja gitu. Terus ini buat barang-barang penyimpanan sebelumnya. Terus kalau kondisi dinding ya ini udah bata sih, cuman mungkin nanti kita maksimalkan aja. Ini semacam ada lubang. Ini potensi jadi jendela atau memang nanti ditutup juga. Soalnya di sana tembok juga sih, kena tembok. Jadi ini kayak bekas warung gitu, kayu. Ya. Nah, terus ini untuk bagian atapnya, katanya ini bocor juga. Atapnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada bagian yang kayak gini. Ya ini harus kita buat ceiling, harus kita benerin. Bongkar, kita bikin ceiling baru lah intinya. Terus ini kasurnya ya. Ini buat penyimpanan juga, kayak buat box ini aja, box. Terus ini buat tempat bajunya. Ini ada kipas angin. Terus listriknya yang gini aja, colok. Lampu pencahayaan juga cuma lampu aja kalau mau ngecharge di sini kayak gitu. Lantainya sih ini udah keramik sih di bagian bawahnya, cuma memang udah kayak ketutup gitu. Jadi nanti lantainya juga bisa kita maksimalin. Oke sih, kalau dari gue mungkin itu aja ya. Kita harus
langsung kerjakan aja ya. Kita lihat ini bisa diperbaiki dan dimaksimalkan seperti apa. Kita lihat aja ya, nanti desainnya bakal seperti apa. Oke, itu aja. Semoga program ini lancar, sukses, dan teman-teman support terus program ini ya. Bye. Oke teman-teman, jadi terakhir kita udah survei ya ke rumah salah satu followers yang udah kita pilih, namanya Kak Fajria, itu di Bandung. Nah kita udah selesai surveinya, kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah lihat kondisinya seperti apa ya. Beberapa sesuai ekspektasi, beberapa ternyata lebih parah dari apa yang kita bayangkan gitu. Nah hari ini kita udah di kantor dan kita mau mendiskusikan opsi-opsi pekerjaannya. Maksudnya kayak apa aja permasalahannya, apa yang mau kita perbaiki gitu. Terus desainnya seperti apa? Kita akan proses desainnya juga gitu. Kalau singkat ceritanya sih mungkin banyak yang belum ada aja sih. Yang belum ada bakal kita adain, yang belum benar kita benahi, kita perbaiki gitu. Jadi mungkin kayak genteng itu beberapa kita perbaiki, terus ceiling belum ada kita adain gitu. Terus jendela belum ada kita adain, pintu kurang bagus kita ganti, terus yang belum ada tirai juga kita tambahkan ya, kita pasang gitu. Ya, mungkin itu aja. Kita coba meeting dulu sama teman-teman dan proses desainnya. Nanti kita bakal spill juga sedikit-sedikit desainnya seperti apa ya. Pokoknya support terus ya si project ini dan juga usaha kita, karena memang kita berharap untuk bisa terus berjalan si programnya. Oke, let's go. Jadi ini hari pertama pengerjaan ya. Jadi kita udah tanda-tandain buat apa yang dikerjain, jarak-jaraknya, terus kita udah kosongin juga ruangannya ya. Nah ini nanti ini bakal kita bongkar langsung hari ini. Nanti ini kita rapihin, pintunya kita ganti. Nah ini juga ini udah proses. Ini udah kita hancurin si kubusnya, si boxnya ya. Terus kita cek-cek genteng juga ya, apakah ada yang perlu diganti. Pokoknya goalsnya adalah tidak bocor lagi gitu. Terus ini juga nanti akan kita tutup sebagian akan kita jadiin jendela. Kalau sebelumnya ketutup full gitu. Oke, itu aja, kita bakal langsung bongkar-bongkar. Yuk, let's go. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Enggak, tenang. Ya teman-teman, ini masih di hari pertama ya. Ini kondisi terupdate. Jadi habis benerin genteng tadi, terus sekarang lagi masih bobok-bobok. Jadi masih urusan kelistrikan dulu ya. Kelistrikan, terus nanti ini kita tutup. Ini kita tutup pakai hebel, terus ada jendelanya. Terus nanti ini kita bikin dulu ceilingnya ya, ceiling sama bagian dinding. Kita urusin yang kotor-kotor dulu, yang berat-berat dulu. Oke, sip.
Oke, kita masuk ya. Nah, ini kita mau report progres sementara ya, teman-teman. Jadi ini yang awalnya warung, dinding warung ditutup pakai semacam triplek gitu, kayu-kayu. Ini kita tambal ya, ini kita tambal pakai hebel. Terus kita sisakan bagian sini buat jadi jendela yang bisa diadjust pastinya, buka tutup ya, gitu. Terus kita mulai tanam kabel juga kelistrikan ya, nih ya, di sini. Ini kita tanam. Terus kita udah ini juga basmi sarang tawon ya. Beda-beda ya namanya. Kalau di tempat kalian apa guys? Oke, aku sebutnya tawon aja. Kabel-kabel plottingan ya, terus atap udah kita benerin ya. Terakhir, jadi kita udah turunin gentengnya, kita cek ya, mana yang masih bagus, mana yang harus diganti, dipertahankan, dibenerin ya, si rangka-rangka kayunya gitu. Itu udah juga. Ini udah ditanam. Terus ini pintu ya, nanti ini pintunya ini nanti dipasang ya, dua ini diganti, udah dicopot juga. Terus ini juga nanam kabel. Terus lantai juga udah kita bobok. Nah, abis ini paling kita bakal rapihin dulu semua dindingnya. Kalau udah nanti kita bikin rangka-rangka plafon sama penebalan dinding. Oke? Itu aja, kita lanjut mulai lagi. Yuk, let's go. Nah, oke teman-teman, jadi ini kondisi lagi hujan, lumayan lebat ya. Ya, tapi ini alhamdulillah ternyata ini udah nggak bocor lagi karena kita udah betulin ya. Kita udah betulin gentengnya, rangkanya, yang rusak kita benerin, ada yang kita ganti juga kayak gitu. Ini alhamdulillah udah nggak ada tetesan sama sekali dan hujannya lumayan lebat sih kalau kita lihat ya. Coba lihat. Oh. Oke teman-teman, kita mau update progress ya. Jadi ini terakhir habis nanam kabel kelistrikan. Ini buat pintunya, kita bikinin si openingannya ya. Sebelum kita pasang pintunya, ini kita rapihin. Terus bagian-bagian yang rusak juga kita benerin ya. Kita benerin, kita rapihin. Ini awalnya yang tirai merah kita rapihin, nanti kita kasih pintu gitu. Ini udah. Terus terakhir udah dibenerin bagian atapnya juga. Nah, ini sekarang kita lagi mulai pembuatan si kerangka buat si ceilingnya ya. Gitu. Ini kita baru masuk sih. Terus sama nih sebelah sini juga. Ini sebelah sini lagi kita rapihin juga, ini buat jendela. Nah, ini kita kita tutup. Beberapa bagian kita tutup, ini buat jendelanya. Gitu. Terus ini buat si box-boxnya nih, yang awalnya kayak meja-mejaan dibikin, kakinya jangan kelihatan. Sini ini udah hilang juga, udah habis kayak gitu ya. Ini juga sama udah kita rapi-rapihin. Nah, ini juga pintunya persiapan kita ganti pintunya. Oke, itu aja. Kita bakal selesain dulu buat si bagian ceilingnya atapnya.
gitu. Habis itu mungkin nanti pasang jendela, pintu, gypsum, dinding gitu ya. Jadi kita tutup dulu bagian-bagian yang kebukanya. Ini kan kebuka, kita tutup. Ini kebuka, kita tutup. Ini kebuka, kita tutup. Ini atas kebuka, kita tutup. Tuh, gitu. Oke, itu aja. Kita lanjutkan pengerjaannya. Ini update-nya untuk si bagian ceilingnya udah jadi ya. Ini ceilingnya memang ruangannya terbatas, terus tingginya terbatas juga, tapi kita coba berupaya memaksimalkan dari segi desain. Kayak ini tipis banget ya, ini kayak mungkin cuma 20 cm ya, kecil sekali. Tapi kalau misalnya kita bikin flat, dia lebih rendah juga. Kalau kita bikin flat di atas nggak bisa juga, posisinya miring gitu. Jadi kita bikin ada si up ceilingnya, ada bagian ke atasnya, ada bagian ke bawahnya buat memaksimalkan ruang. Jadi ya lumayan lah ya gitu, ngasih looks lebih sedikit gitu. Udah jadi. Nah terus ini ukurannya memang agak beda kanan sama kiri ya. Nah kalau yang kanan ini dia agak besar karena di sini kita mau bikin topian gorden. Di sini ada ada bentuk ala-alanya lah kayak gitu. Gitu. Jadi di sini kita kasih space-nya lebih besar. Terus nanti lampunya ya ada spot, ada lampu spot, ada downlight juga, LED buat buat vibes-nya kayak gitu. Terus di bagian sini juga ini ada penebalan dinding. Jadi segini penebalan dindingnya. Si penebalan dinding ini nantinya bakal dikasih molding, dikasih gypsum dulu, kasih molding. Di sini ada LED strip, terus nanti ada lukisan yang kita buat sendiri juga atau DIY kayak gitu. Jadi ini pemasangan kerangka udah selesai semua. Habis ini kita sesuaikan lagi titik-titik output lampunya sama pasang gypsum ya. Ini memang lumayan kompleks ya dari apa yang dibayangkan. Jadi ada beberapa bagian yang ternyata memang harus ekstra diperbaikinya gitu. Oke, itu aja, kita bener-benerin jalur-jalur kabelnya sama pasang gypsum. Oke, yuk, let's go.
Update progresnya dulu ya. Ya ini udah lumayan signifikan. Terakhir tuh kita masang rangka plafon ya, terus udah ditutup gypsum. Jadi ini udah bye-bye, bagian atasnya udah nggak kelihatan lagi sih sarang-sarang tawonnya. Ini udah ketutup, ini udah rapih. Bahkan hampir lupa ini bentuk sebelumnya kayak gimana. Nah terus di sini nih kita kasih topian juga. Ini kebetulan udah dicat lapis pertama ya. Nah ini sebenarnya bagian dari visual aja, bentuknya kayak skatepark ya, atau lapangan buat main skateboard itu, tapi terbalik. Itu biasanya skatepark yang rebutan sama ibu-ibu main sama anak-anaknya. Nah terus ini nanti kita bakal kasih LED di sebelah sini. Terus ini yang awalnya ketutup full multiplex sebelumnya, ini kita tutup, terus kita kasih jendela ya, satu aja. Nih jendelanya juga udah kepasang ya, nanti bisa dibuka tutup, meskipun ya kesana tembok juga tapi masih bisa lah gitu, ketimbang nggak ada sama sekali kayak sebelumnya. Nah sini udah kita tutup nih pakai hebel. Terus ini juga udah kita rapihin, dinding-dindingnya udah kita perbaikin, udah kita semen, aci, udah kita plamir gitu kan. Kabel-kabel udah ditanam. Ini juga pintunya udah kita ganti ya. Memang sederhana sih pintunya, tapi kita barukan ya gitu. Ini juga banyak yang kurang oke kondisinya ya, kita perbaiki juga, kita maksimalkan. Di sini juga sama, dinding-dindingnya memang lumayan PR ya gitu. Terus ini juga pintu ya, ini pintu arah ke ruangan lainnya juga udah kita ganti juga nih. Kita yang waktu itu terakhir nemu duit 50.000 di sini ya. Terus nih si plafonnya juga kita pasang shadow line juga, jadi biar rapih di pojoknya. Ternyata sesuai dengan ekspektasi sih, kirain bakal rendah banget. Ya ternyata cukup lah. Kalau dibilang ideal sih mungkin belum lah ya. Cuma ini cukup maksimal kita buat dapetin tinggi ceilingnya gitu. Ini juga udah kita tanam, kabel-kabelnya ini udah rapi, udah nggak kelihatan, udah tinggal pasang aja nih saklar. Nih si bagian penebalan dindingnya, si backdropnya juga udah jadi. Ini lagi proses masang molding. Kabel-kabel udah dikeluarin kayak gitu. Nanti ini bakal kita kasih LED di bagian sini juga. Terus ini ada headboard nanti ya gitu. Nah abis ini kita bakal proses pemasangan lampu dulu ya, pemasangan lampu sama cat ya, cat dasar. Nanti langsung lanjut di cat warnanya ya, kayak gitu sih. Kita pakai warna adalah pokoknya. Oke. Kita lanjut aja ya. Nanti kita masih ada pekerjaan lainnya seperti masang molding ya, udah ada moldingnya. Terus nanti kita masih masang lantai. Ini lantainya kita perbaikin ya. Ini lantainya juga kita bagusin. Nanti pakai vinil. Terus masih kita pasang plin-plinnya. Terus habis itu kita masih harus ngeinstall, ada meja, ada lemari gitu. Oke, itu aja. Kita bakal lanjut progres selanjutnya. Let's go.
Nah oke guys, jadi sekarang kita mau ngerakit lemari ya. Nah ini kebetulan lemarinya kita beli jadi. Langsung aja bakal kita unboxing dan kita proses rakit-rakit ya. Di sini saya bersama dengan Mas Ilham. Mas Ilham ya, dibantu Mas Ilham. Yuk kita langsung aja. Nah, oke teman-teman, gimana sekarang? Udah makin kelihatan belum progresnya? Udah signifikan apa belum? Sebelumnya di sini pintunya tirai, nggak ada pintunya, kusen doang. Terus dinding-dindingnya juga lembab kayak gitu. Terus ini juga awalnya warung. Terus ini udah kita ganti, kita tambal pakai hebel, kita perbaikin dinding-dindingnya. Terus jadi jendela. Ini lampu-lampu udah kita pasang, penebalan dinding, terus ceilingnya udah bagus, lampu-lampunya udah cantik. Sini juga ambience light-nya, ya kan, ceilingnya udah rapi, lampunya udah mewah banget, ya kan. Ini juga udah kita ganti pintunya, dan ini masih belum selesai. Nanti lantainya masih bakal lebih bagus, ya. Terus nanti di sini ada lemari, kita udah rakit lemarinya. Di sini ada meja rias. Nanti masih ada mural, simple, masih ada cermin, masih ada neon light, ya. Terus nanti di sini masih ada lukisan, ya. Nanti aku bikin lukisan. Terus nanti di sini ada karya yang udah kita bikin, ya. Ini masih dilapis lagi juga. Terus nanti di sini ada headboard. Terus ada nakas, ada kasur. Jadi gimana? Udah sampai sini aja kalian udah bisa ngeliat progresnya belum, gimana pas selesai nanti. Oke, itu aja. Kita bakal lanjut aja poin-poin yang aku sebutin tadi ya. Terus nanti di sini juga ada gordinnya, tapi gordinnya kecil aja, kayak kirei gitu. Oke, itu aja ya. Jangan lupa dukung terus, komentar, doakan yang baik-baik supaya program ini bisa berjalan terus. Bye. Ya lagi malam-malam lagi apa, main TikTok gitu biasa aja. Terus gak izin dulu, gak apa gitu. Ya udah, pas lihat FYP Kak Arofi ini langsung isi aja gitu, langsung ikutin rulesnya kayak gimana dari Kak Arofinya gitu. Kita aja kan lagi pergi terus lihat-lihat HP-nya jam 12 malam. Tiba-tiba ada notif gitu. Pertamanya ini siapa yang ini gitu kan. Udah tahu, ternyata pas dibuka, oh ternyata dari timnya Kak Arofi gitu. Ini seneng, alhamdulillah, yang komen-komen positif, alhamdulillah gitu, makasih udah ngedoain. Yang negatif juga gak apa-apa kok, saya terima. Termasuk pengerjaan cepet, kalau bagi saya gitu 7 hari udah sampai sini gitu. Ya mungkin karena saya yang melihat di tempat, jadi emang saya ngelihatnya mereka cepet gitu kerjanya. Nggak bayar. Asli ini mah bukan main, no rupiah. Kalau kalian sampai harus ke makan-makannya ditanggung oleh ke Kak Arofi sama ruang A23 ditanggung semuanya. Yang nggak nyangka ternyata ini beneran gitu. Bakal dapet terus. Baik banget gitu orangnya gitu, ramah. Terus juga yang nggak nyangka aja kok bisa sebaik ini gitu. Oke, teman-teman, report progresnya ini udah 80% atau 78%. Ini udah kepasang backdropnya, semua lampu nakas juga udah dicat juga, ini kayak mural sederhananya atau pola-polanya. Ini kemarin udah di report juga. Terus lantai lagi dirapihin. Di sini udah ada mural sederhana juga, pola-pola. Di part ini gue cukup happy ya.
karena ini progresif dan udah kelihatan vibes-nya. Ini udah keren menurut gua. Nanti tinggal ditambahin kasur, lantainya, kasur, habis itu nakas, kanan kiri. Sini ada lukisan 2. Nah ini lukisannya nanti, ada frame pajangan, bukan lukisan tapi file-file ya, info-info tentang proses pengerjaan kamar ini atau table of content. Jadi nanti renderan, gambar kerjanya itu sesuatu yang memorable menurut kita, jadi kita akan dokumentasikan di sini gitu. Terus di sini nanti ada lemari yang udah kita rakit. Di sini ada cermin, tulisan ya, karena ini disupport oleh perusahaan kita, ruang A23, jadi nanti ada ruang A23 di sini. Terus meja. Di sini ada gantungan baju hasil DIY kita juga. Di sini ada 3 part DIY ya, gitu. Jadi, karena ini project konten, jadi kita lumayan puas. Jadi kita bisa menuangkan ide-ide kita, gitu loh. Terus secara waktunya juga fleksibel, gagasan-gagasan dan lain sebagainya. Jadi ini udah mau selesai dan ini harus selesai malam ini, karena besok kita udah harus balik ke kantor, ke project real kita, project bisnis kita. Oke, itu aja. Gue juga nggak sabar buat lihat hasilnya, buat lihat respon followers yang kita pilih dengan proses yang sangat kompleks ya. Jadi gue juga nggak sabar buat menyelesaikan ini malam ini juga. Oke, kita langsung selesaiin aja yuk, let's go. Seneng banget, gak nyangka gitu ada rezeki anak ibu, mantu ibunya. Gimananya ibu teh gak bisa ngatain, seneng banget dari kemarin. Ibu teh kamar dulu mah kayak kandang domba gitu, sekarang mah kayak hotel. Ibu teh mudah-mudahan ibu bisa tidur numpang boleh di sini. Seneng banget gitu, gak nyangka gitu, dikirain teh anak ibu teh gimana nanti sama istrinya teh gak bisa, belum bisa buatin rumah gitu, neng. Kata ibu teh paling dikit rezekinya teh ternyata Allah mah nggak terduga gitu. Malahan dia mau bangun teh malah senang, nggak capek gitu, nggak nyari duit dulu, nggak bangun sendiri. Ini mah alhamdulillah gitu, terima kasih ya Allah. Turun berkah doa guru-guru napa gitu yang mulia Said. Aduh nuhun, ibu teh kemana tidak bisa terima balik, gimana ibu teh. Makasih gitu, anak bantu ibu, anak ibu Isan udah disenengin, ibu teh nggak bisa terima balik ke neng gitu. Mungkin hanya Allah yang membalas. Terima kasih banyak, ibu teh seneng.